Film diawali dengan perempuan bernama Sakura, seorang apoteker yang jujur dan bekerja keras. Terkadang dia bekerja sampai tengah malam untuk menyelesaikan tugasnya. Sakura hanya ingin terus membantu orang. Suatu malam saat dia sedang bekerja di lab, seseorang misterius masuk dan langsung menembak ke arah jantungnya. Peluru menembusnya, seolah-olah dia akan kehabisan darah. Tapi pada saat itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Waktu tiba-tiba berhenti, dan dewa kematian bernama Shinigami muncul tepat di hadapannya. Sakura menyaksikan semuanya dengan tidak percaya. Shinigami berkata kalau dia akan segera mati, namun dia memberi 15 detik untuk menangkap si pelaku. Ini sangat menantang karena 15 detik tidak akan cukup untuk mengetahui si penembak, apalagi menangkapnya. Namun Sakura ingin mencari tahu mengapa dia tiba-tiba ditembak, padahal dia adalah orang baik yang tidak memiliki musuh. Shinigami mulai menjelaskan aturan 15 detik. Begitu dia memulai timer, Sakura harus menemukan cara untuk menangkap si pembunuh. Sakura diberi pilihan untuk menjeda atau mengulang 15 detik kapan saja, sehingga dia dapat menjeda waktu dan memikirkan langkah selanjutnya. Aturan ini membuat Sakura berharap dia bisa berhasil. Timer pun dimulai. Sakura mencoba untuk menyelesaikan tugas pertamanya, yaitu berbalik dan melihat si pelaku. Namun, rasa sakitnya sangat terasa di tubuhnya karena dia baru saja ditembak. Ini membuat Sakura merintih kesakitan. Sedetik telah berlalu. Sekarang tugasnya semakin menantang karena Sakura hanya memiliki 14 detik tersisa. Dia tidak mau menyerah dan menggunakan kekuatannya untuk berbalik melihat pelakunya. Dia sangat kaget. Ternyata pelakunya adalah Kim, putri salah satu mantan pasiennya. Ibunya menderita depresi dan minum obat secara teratur dari Sakura. Setelah berbulan-bulan, gejalanya tidak membaik. Sakura pun meresepkannya dengan dosis yang lebih tinggi. Suatu hari, wanita itu overdosis obat-obatan dan meninggal dunia. Saat itulah Kim bertekad untuk membalas dendam terhadap Sakura. Kembali ke lab, Sakura tahu Kim mengincarnya karena ingin membalas kematian ibunya. Sakura ingin polisi tahu bahwa Kim yang menembaknya. Sekarang rencananya adalah menjebak Kim. Waktu hanya tersisa 13 detik. Dia menyalakan kembali timer dan melemparkan bubuk ke lantai, lalu mematikan lampu yang membuat ruangan benar-benar gelap. Jadi, ketika pelaku masuk ke ruangan, dia akan menginjak bubuk dan akan meninggalkan jejak kaki. Ini akan membantu polisi dengan mudah menemukan pelakunya. Sakura berhasil menyelesaikan dalam 2 detik, tetapi itu belum cukup. Dia menyalakan timer dan bergegas ke mejanya. Dia mengambil spidol dan mulai menuliskan nama si pelaku. Waktu hanya tersisa 8 detik lagi. Shinigami yang melihatnya mengatakan kalau idenya mudah ditebak. Kim akan melihat namanya di meja dan mencoret-coretnya. Sakura menjawab kalau itulah yang dia inginkan. Dia menjalankan timer kembali, memecahkan vas bunga, dan menutupi nama Kim, kemudian membuang spidolnya, sehingga pelaku tidak akan bisa menemukannya. Jika Kim ingin merubah tulisan, dia perlu menggunakan spidol lain. Karena spidol ini memiliki tinta yang berbeda, maka polisi akan segera mengetahuinya. Shinigami memuji idenya, namun pelaku tidak akan jatuh dalam jebakan dengan mudahnya. Waktu tersisa 7 detik dan Sakura harus memikirkan cara lainnya. Dia terpikir ide lain dan mengulang timernya.
Sakura memasukkan 2 mawar ke soket listrik dan menendang ember sehingga airnya tumpah semua. Waktu tersisa 5 detik lagi. Sakura yakin rencananya akan berhasil. Bunga akan menghalangi tulisan di atas meja, dan dengan dia menginjak air di lantai, Kim akan tersengat listrik saat akan menyingkirkan mawarnya. Shinigami terkesan dengan ide Sakura. Dengan 5 detik tersisa, dia ingin memberikan petunjuk lebih untuk polisi. Ketika dia ingin melakukannya, ternyata Kim menembaknya sekali lagi. Waktu Sakura berbalik, Kim mengira Sakura akan menyerangnya. Jadi, dia tidak ingin ambil resiko dan menembak untuk kedua kalinya. Sakura berada di ambang kematian. Waktu hanya tersisa 0,6 detik. Shinigami memintanya untuk menyerah karena waktu yang tersisa tidak cukup untuk melakukan apapun. Sakura menerima nasibnya, tetapi sebelum dia meninggal, dia ingin Kim mengetahui yang sebenarnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Sakura mengambil sebuah amplop yang tampaknya menyimpan informasi rahasia. Dia mengambil spidol menulis catatan untuk Kim, tetapi waktunya habis dan Sakura habis hidupnya. Kim memasuki ruangan dengan hati-hati. Dia segera menyadari Sakura telah membuat petunjuk dengan cerdasnya. Namun Kim gadis yang cerdas juga. Untuk menghindari jejak, dia memakai sandal Sakura dan memasuki ruangan. Dia melihat namanya di meja dan bersiap untuk mencoret-coretnya. Dia segera menyadari itu spidol yang berbeda. Jadi dia melihat sekeliling dan menemukan spidol yang sama. Kim sudah menghindari 2 jebak. Sekarang dia hanya perlu menuliskan namanya di meja. Gak mau menulis, dia tersengat listrik dan pingsan karena lantai yang basah. Beberapa jam kemudian, dia terbangun mendengar langkah satpam. Kim bangkit, mengambil spidol dan mencoret-coret di atas namanya untuk menghilangkan jejak. Saat dia akan pergi, dia melihat amplop di tangan Sakura dan mengambilnya karena mengira itu adalah bukti yang penting. Dia membuka amplopnya di ruangan lain. Ada sebuah surat. Begitu membacanya, dia mulai menangis. Ternyata surat itu berasal dari ibunya. Dia telah berjuang melawan depresi dalam waktu yang lama dan menjadi beban bagi putrinya. Dia berhenti minum obat yang diresepkan Sakura. Akhirnya, ketika dia tidak sanggup lagi, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Kim menyesal karena dia telah mengambil nyawa orang yang tidak bersalah yang telah membantu ibunya. Dia pun menangis dengan kencang. Polisi tiba dan mulai menyelidiki TKP. Mereka menemukan tulisan dengan nama Kim. Pelaku akhirnya ditangkap. Shinigami mengungkapkan kalau dia yang menulis surat itu karena ingin menghargai kerja keras dan tekad Sakura. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video kami yang lainnya.